Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama terima kasih juga sudah naikkan saya di rumah Paman Sentus. Saya bertanya tentang apa ada kalimat pengakuan iman itu. Aku percaya kepada gereja yang kudus dan am dan persekutuan orang kudus. Pertanyaan saya menyangkut kalimat ini saja ya. Itu gereja yang kudus dan am itu merujuk kepada semua gereja atau ada kekhususan di dalamnya. Dan orang-orang sebentar bang, belum selesai pertanyaan saya bang. Santai aja lah kita bang. Lebih santai, lebih rileks lah sedikit. Itu pertanyaan saya, gereja yang kudus dan am ini merujuk kepada semua gereja atau ada kekhususan di dalamnya? Orang-orang yang kudus ini orang-orang yang mana? Seperti itu aja pertanyaan saya. Lanjut Paman Sentus. Jadi begini Om Mulis, itu masuk dalam Credo Nicea Konstantinopel. Itu untuk membentengi umat Katolik, di mana itu adalah jawaban tentang Allah pencipta langit dan bumi. Ya, aku percaya. Itu jelas alamatnya untuk umat Katolik. Karena ini adalah Konsili Nicea Konstantinopel. Ini konsili ekumenis, di mana orang-orang di luar sana dulu, ya, yang mengajarkan kesesatan di luar ajaran gereja. Bagaimana mereka menolak Pilikue, ya, Allah Putra, menolak hingga terjadi ada Unitarian, Doketisme, Jesus only kalau sekarang itu. Nah, maka Konsili Nicea Konstantinopel itu adalah jawaban atas pencarian manusia tentang Allah. Konsili Nicea Konstantinopel itu adalah 12 fakta tentang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bisa dibuka di dalam KGK nomor 1 sampai 1065. Itu. Jadi, satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Nah, Protestantisme mengambil ajaran gereja ini dan dijadikan am. Satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Apostoliknya diganti am. Betul, Om Mulis? Pada kenyataannya, pada faktanya, ini adalah ajaran gereja tentang bagaimana mengajak kembali mereka pulang. Membawa mereka semua kepada Kristus. Sudah tidak ada lagi perdebatan tentang siapakah Allah, pencipta langit dan bumi yang sebenarnya. Ini bukan pertanyaan lagi, ini adalah jawaban, kosakata jawab. Kosakata jawab manusia, pencarian manusia ya, tentang Allahnya. Maka Credo Nicea Konstantinopel itu arti lainnya 12 fakta tentang Allah. Begitu Om Mulis. Belum menyentuh, belum spesifik, belum tajam jawaban Paman Sentus. Maksud saya gereja yang kudus itu merujuk kepada gereja yang mana? Apakah Katolik, apakah seluruh gereja? Langsung to the point aja. Terus orang-orang yang kudus itu orang-orang yang mana? To the point. Kudus, ya, satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Itu gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Satu kudus, Katolik, dan Apostolik, hanya satu gereja. Protestantisme itu bukan gereja. Paham ya? Satu kudus, Katolik, dan Apostolik. Jadi tidak ada lagi gereja di luar gereja yang didirikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mungkin mendirikan 2 atau 3 gereja. Paham aku, paham. Jadi yang dimaksud dengan gereja yang kudus itu merujuk kepada satu-satunya yaitu gereja Katolik, seperti itu kesimpulannya. Iya. Dan orang-orang kudus itu merujuk kepada orang-orang Katolik di dalamnya, seperti itu. Atau gimana? Karena 7 sakramen ini. Iya. Karena 7 sakramen ini. Ini adalah sarana dari Allah, sarana keselamatan di mana manusia yang penuh cemar ini dikuduskan. Sebentar Om. Jadi yang dimaksud dengan gereja yang kudus itu gereja buatan tangan manusia atau tubuh-tubuh manusia itu? Saya belum paham itu. Karena kalau kita mengatakan gereja yang kudus itu kalau merujuk kepada bangunan fisik, merujuk kepada bangunan fisik sedikit mengganggu logika berpikir saya, Bang. Itu gimana cara penjelasannya itu, Bang? Ya, satu hal,
Kebenaran rohani itu tidak membutuhkan persetujuan Om Ulis atau persetujuan saya. Kebenaran adalah mutlak kebenaran. Itu ketetapan Allah, itu Om harus pahami di situ. Ya. Gereja yang didirikan Tuhan Yesus bukan didirikan oleh kita manusia. Ya. Gereja yang didirikan oleh Tuhan Yesus itu sendiri, satu, kudus, katolik, dan apostolik, itu di mana Petrus sebagai fondasinya. Kudirikan gereja di atas batu karang yang kokoh. Allah maut tidak akan bisa mengambilnya. Aku akan menjagamu sampai akhir zaman. Allah maut tidak akan bisa mengambilnya. 1 Matius 16 ayat 18. Dan perkara-perkara di dunia, Matius 19. Matius 16 ayat 19-nya, Matius 16 ayat 19. Kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Jadi semua dalam penyelenggaraan ilahi itu adalah ketetapan Allah. Tata laksananya itu harus ada, ibaratnya seperti hukum yang ditetapkan oleh Allah sendiri melalui orang-orang yang dipilihnya. Ini hal yang benar, ini hal yang baik, dan ini hal yang kudus. Lakukan ini. Ini yang tidak baik, tidak benar, cemar akan dosa, jangan lakukan. Inilah disebut kanonisasi. Kalau sudah tetapkan atau kanonisasi, itu terikat, Om. Itu berlaku di dunia dan berlaku di surga. Seperti itu. Silakan Vincent, saya ini sebentar. Silakan Vincent. Terima kasih. Izin saya tanggapi lagi, Pak. Saya akan menjawab pertanyaannya Pak Ulil aja, Pak Ulis langsung aja. Nah, tadi kan Pak Ulis mengatakan bahwa belum dapat poinnya gitu ya. Sebentar, Saya akan Bang. menjawab itu dulu. Jadi jangan lanjut dulu ketika Pak Ulis bertanya, ya tadi Om Sang itu sudah menjelaskan panjang lebar, tapi Pak Ulis memberikan pernyataan belum dapat poinnya. Saya akan katakan begini. Boleh saya menjawab? Silakan, Bang. Terkait kredo, ini nanti terkait dari sifat yang melekat secara tak terpisahkan. Apa itu? Paman Katekis masih monitor nggak? Bisa bantu saya ya, Paman Katekis ya. Paman Katekis. Aduh, Paman Katekis kemana ini? Paman Katekis yang paling ganteng. Iya, bagaimana, Paman? Oke, masih monitor ya, bisa bantu saya ya terkait pertanyaannya siap. Paman Ulis. Gini, Paman Ulis ya. Itu terkait dari sifat yang melekat atau 4 tanda gereja, 1 kudus, katolik, dan apostolik. Ya. Paman Ulis tadi memberikan pertanyaan, di sini siapa? Kalau dari sudut pandang gereja Katolik secara ajaran itu sendiri toh yang kudus. Yang kedua, gereja ini didirikan oleh Kristus juga yang kudus. Yang ketiga, dikuduskan oleh siapa? Roh Kudus. Yang keempat, punya sarana kekudusan. Apa saja sarana kekudusannya? Tadi saya sama Paman Katekis sudah bicara panjang lebar terkait dengan sakramen. Betul Paman Katekis? Betul sekali. Ya. Yang kelima, apalagi kudus di sini menghasilkan orang-orang kudus sepanjang zaman. Tidak stop sampai di situ sendiri, tidak stop sampai di situ dulu. Tapi Paman Ulis, gereja juga terdiri dari orang berdosa. Ya. Gereja itu kudus sekaligus selalu membutuhkan pemurnian. Ecclesia semper purificanda namanya. Ya. Nah, kalau Paman Ulis tadi bertanya, jadi siapa gereja yang kudus di sini? Kalau bagi kami gereja yang Katolik, tentunya gereja Katolik. Tidak ada gereja lain yang punya kepenuhan sarana keselamatan, suksesi apostolik yang tidak terputus. Ya. Nah, kesimpulan Katolik, karena saya sebagai Katolik, gereja yang kudus dalam kredo secara substansial itulah gereja Katolik. Ya. Nah, kalau berbicara, oh siapa orang-orang kudus di dalamnya? Apakah orang Katolik? Ya. Tergantung pada sudut pandang teologis Paman Ulis. Kalau kita mau bedah secara jernih, terutama dalam perspektif Katolik, karena kita menyebut kredo dan gereja Katolik kata ini. Paman Katekis, boleh minta tolong terkait gereja yang kudus? Tolong bacakan di KGK 823. Paman Ulis bisa sabar menunggu Paman Ulis? Kita santai aja lah, Paman. Oke, terima kasih.
Kita kan Paman Katekis, berdiskusi. tolong bukakan KGK 823 sama 824. Di situ tertera siapa gereja yang dikuduskan oleh siapa. Oke, KGK 823 sama 824. 823 sampai 824. Oke. 823. Kita mengimani bahwa gereja tidak dapat kehilangan kesuciannya. Sebab Kristus Putra Allah yang bersama Bapa dan Roh dipuji. Bahwa hanya dialah kudus mengasihi gereja sebagai mempelainya. Kristus menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya dan menyatukannya dengan dirinya sebagai tubuhnya. Ia melimpahinya dengan karunia Roh Kudus. Dengan demikian, gereja adalah umat Allah yang kudus dan anggota-anggotanya dinamakan kudus. Ini bisa dilihat dalam Kisah Para Rasul bab 9 ayat 13 dan juga 1 Korintus bab 6 ayat 1, bab 16 ayat 1 juga. 824. Katekismus Gereja Katolik 824. Gereja dikuduskan oleh Kristus karena ia bersatu dengan Dia. Oleh Dia dan di dalam Dia, ia juga menguduskan. Pengudusan manusia dan pemulihan Allah dalam Kristus merupakan tujuan semua karya gereja lainnya. Sancrosanctum Concilium artikel 10. Di dalam gereja ada seluruh kepenuhan upaya-upaya penyelamatan. UR 3. Di dalamnya kita memperoleh kesucian berkat rahmat Allah. Lumen Gentium artikel 48. Silakan Oke, Pak. terima kasih Paman Katekis. Paman nulis kembali lagi sama saya. Terkait kredo tentang ya. Kalau kita mau bedah secara historis dan teologis serta ekumenis, secara historis, kredo rasuli asli Latin itu menggunakan kata Katolikam. Tidak ada naskah kuno kredo yang mengganti Katolik dengan tidak ada dalam bahasa Latin. Maka penggantian terjadi ketika diterjemahkan lokal tertentu pasca reformasi. Maka umat Katolik tetap mempertahankan kata Katolik sebagai bagian dari warisan iman para bapak gereja. Itu pertama. Yang kedua, Katolik dan universal tidak selalu sinonim sempurna, saya katakan. Bagi kami Katolik, Katolik berarti lebih dari sekedar universal secara geografis. Cakupannya luas kepenuhan iman, sakramen, suksesi apostolik yang terlihat dalam gereja yang satu. Ya. Seperti itu, Om. Oke, Paman, oke. Oke, terima Saya kasih. sempat menangkap sedikit kalimat di dalam pembacaan tadi ya. Gereja adalah umat-umat Allah yang kudus. Itu berarti tidak merujuk kepada bangunan fisik ya. Bangunan fisik yang dibuat dari semen dan batu bata kan. Itu merujuk kepada Saya potong dulu Pak Manulis. Pak Manulis, begini, biar tidak salah paham nanti, tidak salah arah. Pertama-tama, apa yang disampaikan oleh Paman Ulis tadi yang berkaitan dengan kredo, itu tidak ada berkaitan dengan kredo yang diimani oleh gereja Katolik. Itu persoalan awal nih Paman Ulis. Saya rasa kalau Paman Ulis paham yang menyangkut kredo yang dinarasikan oleh Paman Ulis, itu tidak ada kaitan. Itu persoalannya Paman Ulis. Jadi kalau Paman Ulis paksa untuk menafsirkan apa yang disampaikan oleh Paman Tin juga, saya rasa juga nggak nyambung nanti Paman Ulis. Itu poinnya. Makanya Paman Ulis harus pastikan dulu kredo yang disampaikan oleh Paman Ulis dari awal itu kredo menurut siapa. Itu bisa dipaham Paman Ulis ya. Oke, siap. Salam hormat. Lanjut. Paman Karena Valeri. bagi kami umat Katolik tidak ada itu kata istilah itu. Makanya pertanyaan kami, kredo yang disampaikan oleh Paman Ulis itu dari mana sumbernya? Tapi saya rasa tadi Paman Vincent sudah ditangkap, sudah dijelaskan sedikit tadi. Saya rasa Paman Ulis paham dalam hal itu dulu. Oke, siap. Silakan Paman Ulis. Tidak ada apa-apa, Paman Nulis sebentar. Ini asik ini. Ini akan menjadi perbedaan antara bangunan dan umat Allah. Gitu. Paman Valeri. Sebentar, saya akan menanggapi dulu agar tidak menjadi gagal paham. Sedikit saja. Oh, belum sampai ke situ. Kita selesaikan dulu terkait pemikiran bangunan fisik atau umat Allah. Sebentar, saya selesaikan dulu. Saya tidak mau kemana-mana dulu sebelum ini selesai. Terkait Paman Valeri, pernyataannya tadi. Paman Valeri, masih ingat saya Paman Valeri? Paman ingat. Oke, kita akan bahas ini. Kita ikuti pola pikir dari Paman Nulis, Paman Valeri ya. Setuju ya? Ya, setuju. Oke. Kenapa saya berbicara
terkait dengan KGK 823. Ya. Terkait KGK 823 itu dikatakan gereja adalah umat Allah yang kudus. Jangan salah Paman Ulis. Gereja pun di dalam KGK berbicara gereja sebagai umat Allah, gereja sebagai tubuh Kristus, gereja sebagai bangunan rohani. 3 poin itu dulu harus tahu. Ya. Saya akan buktikan. Ya. Paman Katekis, bisa minta tolong lagi? Oh siap. Oke. Di dalam KGK 823 itu bagian dari penjelasan tentang tanda. Saya tadi sudah pertama bilang tanda. Teman-teman dengar ya? Tadi saya katakan 4 tanda. Betul ya? Paman Valeri? Lanjut. Kita sedang berbicara 4 tanda. Sifat. 1, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, kalau pola pemikirannya Paman Ulis, gereja itu bukan bangunan, saya akan bawakan narasi. Saya akan ikuti narasi Paman Ulis. Ya, ada 3. Ya, kenapa gereja sama dengan umat Allah bukan bangunan? Ya, gereja sebagai umat Allah. Paman Katekis, tolong bacakan 752-nya. 752. Oh siap. Dalam pemakaian Kristen, gereja berarti pertemuan liturgis. 1 Korintus 11 ayat 18, ayat 14, 19, 28, 35 dan juga 34 dan 35. Tetapi juga jemaat setempat. 1 Korintus bab 1 ayat 2, bab 16 ayat 1. Atau seluruh persekutuan kaum beriman. 1 Korintus bab 15 ayat 9, Galatia 1 ayat 13, Filipi 3 ayat 6. Ketiga pengertian ini tidak boleh dipisahkan satu dari yang lain. Gereja adalah umat yang Allah himpun di seluruh dunia. Ia terdiri dari jemaat-jemaat setempat dan menjadi nyata sebagai pertemuan liturgis, terutama sebagai pertemuan ekaristi. Ia hidup dari sabda dan dari tubuh Kristus dan karenanya menjadi tubuh Kristus. Oke, saya akan buktikan lagi gereja Katolik berbicara bahwa gereja itu pun bangunan rohani. Paman Katekis buka 756-nya. Oh siap. Sering pula gereja disebut bangunan Allah. Stop, ulangi. Gereja pula sering disebut bangunan Allah. Terdapat dalam Buka 1 Korintus bab 3 ayat 9. Sekarang buka 1 Korintus 3 ayat 9. Oh siap. 1 Korintus bab 3 ayat 9. 1 Korintus bab 3 ayat 9. 1 Korintus bab 3 ayat 9. Oke siap. Ini tentang bangunan Allah ya. Karena kami adalah kawan sekerja untuk Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Syukur kepada Allah. Itu tentang bangunan Allah. Ya. Sekarang bagaimana tentang gereja sebagai tubuh Kristus? Paman Katekis buka 797-nya. 797. Oke siap. Sebagaimana roh kita, artinya jiwa kita untuk anggota kita, demikian Roh Kudus untuk anggota Kristus. Untuk tubuh Kristus ialah gereja. Stop. Ulangi. Untuk tubuh Kristus ialah apa di situ? Untuk anggota Kristus, untuk tubuh Kristus ialah gereja. Stop sampai di situ. Maka saya akan katakan, saya ikuti narasinya Paman Ulis. Itu bentuk fisik atau umat Allah. Ada 3 poin yang didapat tadi, Paman Katekis, betul? Betul. Sekarang kita ikuti narasi lagi Paman Ulis. Inilah yang namanya sarana, bukan hakikat. KGK 1180 sampai 1186. Fungsinya apa lagi? Lambang gereja surgawi KGK 1998 sampai 1199, rumah doa dan sakramen. Seperti itu Paman Ulis, ya. Jadi gereja yang kudus, umat Allah yang dikuduskan oleh Kristus dan Roh Kudus,
bukan bangunan fisik, bangunan tempat ibadah, tetapi hakikat. Kita berbicara hakikat. Hakikat gereja adalah umat Allah beriman. Ya. Kekudusan gereja bukan karena kemurnian moral anggotanya, tidak. Ya. Tetapi karena kepala gereja yaitu Kristus kudus, dan Allah bekerja menguduskan umatnya melalui sabda, sakramen, dan kasih melalui sarana-sarananya. Terjawab, Paulis? Di mute-nya dibuka. Terima kasih Paman. Apa yang Paman narasikan berarti kesimpulan saya, kata Yesus, robohlah bait suci ini, aku akan mendirikannya dalam 3 hari. Otomatis merujuk ke gereja yang kudus itu berarti bangunan tubuh kita ya, seperti itu yang kudus ya, berarti ya di dalam diri kita nih ya, atau seperti apa itu Bang? Sorry. Aku ngomong dari tadi masih di mute kah? Halo. Suaraku ada? Ada Paman. Silakan Paman. Ada suara. Oh, tadi masih di mute saya bicara. Terima kasih Paman Ulis. Kalau Paman Ulis ya membawakan ya terkait dari Injil Yohanes, betul? Tahu Yohanes berapa? Saya akan bantu Paman Ulis. Aku kalau baca Alkitab ya, aku kurang begitu menghafal itu. Gini, Paman Nulis, mohon maaf, kalau membaca Alkitab harus secara letterlek tepat. Saya minta bantuan lagi Paman Katekis Yohanes 2 ayat 19. Saya bantu Paman Nulis loh. Izin Paman, izin saya jelaskan lagi sedikit. Ya, sebentar. Paman Katekis bacakan dulu ayatnya Yohanes 2 ayat 19. Saya bantu Paman Nulis. Oke, Gini. siap. Begini Paman, biar enak. Kita baca dulu kitab suci. Gantian Paman Nulis. Saya kan jawab. Paman Nulis kan tanya sama saya. Kita baca dulu. Kita baca Oke, dulu. Paman Katekis silakan. Tolong di mute dulu Paman Nulis. Silakan. Ini sabda Tuhan Bapak. Ini sabda Tuhan. Santai saja. Nah, Yohanes bab 2 ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, runtuhkanlah bait suci ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ucapkan dulu terima kasih kepada saya Paman Nulis. Saya sudah bantu. Terima kasih, sama-sama. Oke, saya akan langsung jawab. Tidak usah ngalor ngidur, ngetan ngulon, muter-muter kemana-mana. Jawab langsung Paman Katekis Yohanes 2 ayat 21 sampai 22. Yohanes 2 ayat 21 sampai dengan 22. Ya. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Bukannya tubuhnya Om Ulis ini. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait suci ialah tubuhnya sendiri. Karena itu, sesudah ia bangkit dari antara orang mati, murid-muridnya teringat bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya kepada kitab suci dan kepada perkataan yang telah diucapkan Yesus. Oke. Terima kasih Paman Katekis yang paling ganteng sedunia. Paman Ulis, ya. Jadi secara langsung Yesus merujuk pada tubuh jasmaninya sendiri yang akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Bukan tubuh kita, bukan gedung gereja fisik, bukan. Nah, saya akan tambahkan lebih dalam lagi Paman Nulis. Pertanyaan dari Paman Nulis. Saya akan bantu lagi. Kalau kasih pertanyaan itu yang lebih dalam lagi begini Paman Nulis. Ya. Apakah ada hubungan dengan gereja yang kudus dan tubuh kita, pertanyaannya? Selesai sampai di situ. Ya. Saya akan menjawab. Ya, ada hubungan analogis dan mistis. Kenapa saya katakan analogis dan mistis? Ajaran gereja Katolik mengembangkan 3 tingkat makna. Ya. Tingkat yang pertama tubuh Yesus, itulah makna utama. Ya. Paman Ulis ingat bait suci fisik di Yerusalem, ingat, itulah bayangan atau tipologi dari tubuh Yesus. Tentunya Paman Ulis pernah membaca Alkitab. Ya. Kematian dan kebangkitan Yesus, itulah bait yang dirobohkan dan didirikan kembali dalam 3 hari. Itu kedua. Yang ketiga dalam tingkat pertama ini,
Kristus mati dan bangkit itulah inti dari iman kekristenan. Itu tingkat pertama. Tingkat kedua, tubuh kita sebagai bait Roh Kudus itu makna personal, saya katakan. Ya. Paman katekis, Siap. tolong 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. 19. 19. Ini berbicara tubuh kita sebagai bait Roh Kudus ya, Paman nulis ya. Kalau yang tadi pertama tubuh Yesus sebagai makna utama. Silakan Paman katekis. Ayat yang ke-19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Terima kasih Paman katekis. Ini berarti apa tingkat kedua ini? Kita, saya, Om Sanctus dan teman-teman yang lain dipanggil untuk menguduskan tubuh kita. Tapi bukan berarti tubuh kita dirobohkan, dibangun kembali secara fisik seperti Yesus, tidak. Inilah yang dinamakan analogi moral, ya. Analogi moral saya katakan kenapa? Karena kita mati terhadap dosa dan hidup baru dalam Kristus. Paman katekis Roma 6 ayat 4. Roma 6 ayat 4. Oke. Mantap. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia melalui baptisan dan kematian. Dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Terima kasih Paman katekis. Itu tingkat kedua. Saya tadi ada katakan 3 tingkat. Tingkat yang terakhir atau tingkat ketiga, gereja sebagai tubuh Kristus. Ini makna kolektif atau inilah yang terkait dengan kredo yang kita bicarakan tadi. Ya. Kenapa saya katakan terkait dengan kredo? Paman katekis 1 Korintus 12 ayat 27. 1 Korintus 12 ayat 27. 12 ayat 27. Ini tolong di-mute yang siapa namanya ini? MPU RHA ini susah. Saya tidak bisa mute dia. Dobling. Ompuran. Di mute Kayaknya- dulu Om. Ngorok gitu. Simpu ngorok gitu. Itu kayaknya terlempar itu. Jadi tidak bisa di-mute. Internetnya ya diturunkan aja. Susah. Oke. 1 Korintus berapa tadi, Paman? 1 Korintus 12 Oke, ayat 27. ayat 27. Oke, siap. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Nah, inilah yang dikatakan tingkat ketiga gereja sebagai tubuh Kristus, yaitu makna kolektif terkait dengan kredo. Kalau tubuh jasmani Yesus adalah bait suci yang dirobohkan dan bangkit dalam 3 hari, maka tubuh mistiknya yaitu gereja, ini juga secara analogis mengalami kerobohan, penderitaan, dosa, kematian anggotanya juga. Nah, kebangkitan itulah kemenangan akhir, kekudusan. Ya. Tapi ingat Paman nulis, gereja tidak dibangun kembali dalam 3 hari secara harafiah ya. Ya. Yang dimaksud adalah partisipasi dalam misteri Paskah Kristus. Itu Paman nulis. Terima kasih sudah menunggu. Oke, Paman. Terima kasih banyak. Saya terhibur dan saya mendapatkan ilmu yang belum pernah saya ketemukan. Tetapi saya ingin mengatakan saya berani tampil, berani open camp. Itu berarti tandanya saya tidak mencari kebenaran gereja saya atau gereja Protestan, atau saya tidak mencari kesalahan gereja Katolik. Sama sekali tidak. Saya hanya berusaha untuk menambah Open camp Paman nulis. Saya hanya mencoba supaya menambah wawasan saya, menambah Saya tidak open camp karena saya belum mandi Paman nulis. Pas dari itu Paman Nulis, saya mau bilang begini Paman Nulis. Ada yang salah tadi dengan menurut saya sih Paman Nulis. Ada yang salah dengan pemikiran Paman Ulis awalnya. Paman Ulis membawakan kredo di sini, artinya kredo yang dibawakan oleh Paman Ulis, kredo yang kami tolak. Pertama,
yang berkaitan dengan am itu ya, itu saya rasa teman-teman Katolik di sini itu hal baru bagi kami. Makanya kami pastikan bahwa kredo itu bukan kredo rasuli, itu yang pertama. Ketika Paman Ulis berusaha untuk kami paham yang berkaitan kredo yang dibawakan oleh Paman Ulis, saya rasa bagi kami juga itu Paman ya, kayak hal bodoh lah. Kenapa saya katakan seperti itu Paman? Karena bagaimana mungkin Paman bertanya yang berkaitan kredo dengan menggunakan am itu yang kami bukan imani, bukan dari rasuli. Itu menjadi titik persoalan dari Paman Ulis ini kan. Paman Vincent tadi sudah menjelaskan bahwa kredo yang disampaikan oleh Paman Ulis dengan menggunakan kata am itu lahirnya dari zaman reformasi. Pertanyaan saya kepada Paman Ulis sekarang ya, apakah Paman Ulis menolak kredo yang ditetapkan di dalam gereja Katolik, terlebih khusus di dalam Konsili Nisea, atau menerima kredo yang lahirnya pada abad ke-16 atau zaman reformasi? Itu dulu Paman. Rupanya Paman tidak menyimak ya apa yang saya utarakan dari tadi. Setelah saya memakai kata am, di situ awal penolakan, sudah ada penolakan dari Paman yang tadi bernarasi. Maka selanjutnya itu saya akan hilangkan kata am, saya hanya pakai gereja yang kudus dan orang-orang kudus. Karena saya tangkap bahwa kata atam itu sudah ditambahkan oleh secara kasar saya bilang bida-bida yang telah ditetapkan dari gereja Katolik, maka saya berusaha menghilangkan kata am itu karena saya sudah memahami itu yang pertama. Justru itu Paman, makanya saya katakan tadi, ketika menggunakan kredo itu dengan menggunakan kata am, maka saya pastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Paman Vincent, kredo itu terbentuknya dan lahirnya itu pada abad ke-16. Artinya bukan lagi kredo rasuli, atau sudah ditetapkan di dalam konsili Nisea, kan begitu Paman. Itu problem pertamanya Paman. Saya pikirnya begini, apa yang disampaikan oleh Paman Vincent, penjelasannya semua itu Paman, itu kredo yang diimani oleh gereja Katolik. Kan itu Paman. Itulah Paman, makanya kan dari tadi saya sudah perjelaskan itu, saya sudah pending itu kata am karena Katolik tidak mengenal kata am. Jadi saya berpatokan kepada gereja yang kudus dan orang kudus saja kan. Dari tadi kan saya sudah bernarasi tentang itu. Artinya ya, berarti kesimpulan saya begini Paman. Simpel, saya potong, selesai, saya tidak bicara lagi. Kesimpulan saya, Paman menolak kredo yang menggunakan kata am. Om Valeri, saya luruskan di sini sedikit ya. Karena ini ekumene ya. Kredo Nicea Konstantinopel itu untuk ekumene. Gitu. Persatuan, persekutuan. Jadi komunio. Jadi kalau Romo saya menyampaikan tentang kata am itu, ya itu sebenarnya adalah sama. Cuman memakai bahasa Ibrani am itu. Satu kudus, Katolik, dan Apostolik, begitu. Itu asli sebenarnya. Jadi nggak ada masalah. Tetapi setelah mengerti hakikat daripada konsili ini, pasti dengan sendirinya Om Ulis itu akan, ternyata ya satu kudus, Katolik, dan Apostolik inilah yang baku dari awal. Begitu Om Paul. Jadi boleh saya cerita sedikit tentang sejarah am itu Om Ulis? Itu yang saya mau tunggu itu ilmu itu. Lanjut Pak. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait kata am itu tadi ya, kita berbicara tentang sejak kapan sih dalam sejarah kredo rasuli yang semula menggunakan kata Katolik diganti menjadi am oleh saudara-saudari kita ya. Tentunya kredo rasuli yang asli kan tanpa perubahan dari bahasa Latin ya. Abad ke-6, abad ke-7 Masehi yang berbunyi apa? Credo in spiritum sanctum sanctam ecclesiam catholicam. Ya. Sanctorum communiatem. Itu di situ aja sudah ada kata Katolik. Ya. Dari bahasa Yunani.
Ya, artinya menyeluruh atau universal. Itu dipertahankan selama lebih dari 1000 tahun, baik gereja Katolik maupun Ortodok. Nah, awal mula perubahannya bagaimana? Abad ke-16, setelah adanya reformasi, terutama di wilayah Jerman dan Belanda, Om Ulis. Ya. Pertama, Martin Luther, tahun 1529, dengan bahasa Jerman. Ya. Martin Luther menyusun ya, yang namanya Klein Katekismus. Apa itu? Katekismus kecil. Paman Ulis masih nyimak nggak? Ya. Untuk apa? Untuk mengajar iman Kristen. Dalam terjemahan kredo ke bahasa Jerman, dia menulis apa? Eine Heilig Christi Kirche. Artinya gereja yang kudus Kristen. Nah, akhirnya Martin Luther itu mengganti kata Katolikam dengan Kristlik. Ya. Kenapa? Karena dalam bahasa Jerman waktu itu kata Katolik sudah sangat identik dengan gereja Roma yang menurut Luther sudah menyimpang. Ya. Nah, Luther ingin menekankan bahwa gereja sejati itu adalah persekutuan orang percaya sejati di seluruh dunia, bukan lembaga yang tunduk pada paus. Tapi ingat, Luther tidak menggunakan kata umum atau universal secara harfiah. Ya. Dia mempertahankan makna universalitas tetapi menghindari istilah Katolik. Ya. Terus siapa lagi? John Calvin, tahun 1545 dengan bahasa Prancis. Ya. Calvin dalam institusi agama Kristen dan liturgi Prancisnya itu ada mengatakan gereja yang kudus universal. Ya, Une Sainte Église Universelle. Ya, itu Calvin lebih apa? Lebih eksplisit mengganti Katolik dengan universal. Nah, awal mulanya AM dari terjemahan Belanda tahun 16 sampai 17 Masehi. Ya, di wilayah Belanda para reformator seperti Petrus Dathenus tahun 1566, dia menerjemahkan kredo rasuli itu. En Heilig Algemene. Nah, Algemene itu nanti disingkat menjadi AM. Om. Ya. Terutama dalam dialek-dialek tertentu. Lambat laun dalam liturgi gereja Protestan Belanda, kemudian Afrika, ya, orang hanya mengucapkan gereja yang am sebagai kependekan dari Algemen, bahasa Belandanya. Nah, ketika misionaris Belanda masuk ke Indonesia abad ke-17 sampai ke-19, mereka membawalah tuh liturgi berbahasa Melayu Indonesia diterjemahkan dari Belanda. Ya. Terjemahan kredo rasuli dalam bahasa Indonesia versi Protestan, misalnya dari gereja-gereja Calvinis, seperti Gereja Reformit Injili Indonesia, GRII atau GPIB, itu menjadi aku percayakan gereja yang kudus dan am. Itu loh. Nah, ringkasan kronologi sejarahnya abad ke-2 sampai ke-6, kredo rasuli itu tetap pakai bahasa Latin. 1529 berubah. 1545 Calvin dalam bahasa Perancisnya mengganti dengan universelle. 1566 ya, Dathenus misionaris Belanda mengganti dengan Algemen atau am disingkat. Abad ke-17 Algemen itu disingkat menjadi am. Abad ke-19 sampai 20 misionaris Belanda membawa istilah am ke Indonesia melalui terjemahan kredo rasuli Protestan. Ya. Nah, sampai sekarang gereja-gereja saudara-saudari kita itu menggunakan am. Itu ya, Om. Terima kasih Abang, terima kasih ya Abang sudah memberikan saya ilmu. Terima kasih banyak. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Satu pertanyaan lagi Bang, kata yang apa